Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Budi. Saya akan bicara sekali lagi tentang diabetes karena saya terus terang akhir-akhir ini prihatin sekali karena saat ini muncul banyak sekali iklan-iklan di TikTok, di media sosial yang lain tentang pengobatan-pengobatan diabetes yang sangat dramatis, yang luar biasa, yang menjanjikan kesembuhan total dan sebagainya. Terus terang saya sangat prihatin karena ini bertentangan dengan ilmu yang saya pelajari dalam ilmu kedokteran, yaitu ilmu yang secara tertulis sejak dulu menemukan penyakit yang namanya diabetes sampai sekarang semua ilmu itu tertulis dan diajarkan pada semua dokter. Sahabat semua yang kami hormati, seperti kita utarakan sejak awal bahwa penyakit diabetes itu adalah penyakit penuaan. Konsekuensi dari setiap manusia ketika mengalami penuaan, dia akan mengalami penurunan fungsi-fungsi organ. Salah satunya dalam diabetes ini adalah pankreas. Memang kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai genetik yang berbeda-beda. Ada orang yang punya bakat secara genetik pankreasnya tidak besar misalnya, atau produksi insulinnya tidak cukup bagus, dan akan muncul pada umur-umur tua. Tetapi ada juga orang yang umur tua pun masih bagus. Inilah makanya orang yang tidak punya bakat diabetes. Tapi meskipun begitu, semua orang tua semakin tua akan mengalami depresi insulin kompleks yang membuat orang itu pada titik akhirnya tetap harus mengalami faktor-faktor penuaan. Sekali lagi saya ungkapkan, karena ini adalah penyakit penuaan yang alami, maka selain tidak ada obatnya, kecuali kita mengelola pankreas ini dengan optimalnya. Kalau kita ini tidak terdiagnosa diabetes, saya kira tidak ada masalah karena pankreas mengeluarkan insulin cukup sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau seseorang itu punya bakat dan pernah tes menunjukkan bahwa dia punya bakat diabetes, maka jangan kecil hati. Saya sudah mengutarakan kita punya istilahnya Pancasila, pengelolaan diabetes dan penyakit generik yang lain. Pertama, mulai dari ketika kita tahu, kita kelola dengan pola makan, perilaku makan kita yang lebih sehat, lebih teratur, dan tidak terlalu banyak gula atau terbagi porsinya supaya pengeluaran insulin kita itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga tidak perlu ada gula yang berlebihan. Yang kedua, kita olahraga, karena olahraga itu akan membuat sel reseptor kita di sel-sel itu menjadi lebih responsif terhadap insulin yang ada. Ya, olahraga, kemudian self happiness, kita mengelola kesenangan tubuh kita supaya tidak exhausted, supaya kita ini senang sehingga kita nyaman. Kalau tiga ini kita kelola masih 3 bulan masih gula darah kita tinggi, maka beberapa orang boleh menggunakan uji coba herbal, mulai dari mengkudu dan lain-lain ya yang disarankan, tapi dicek setiap kali kita melakukan terapi ini, karena sekali lagi itu tidak akan sembuh, kita harus ngecek progresnya, betul nggak sudah turun. Kalau tidak turun, jangan khawatir, kita rendah hati mau datang ke dokter puskesmas untuk memulai terapi diabetes yang paling murah, kita dengan metformin. Ya, sehari 1 kali. Misalnya kok dievaluasi 1 bulan kok belum bagus, kita bisa 2 kali sesuai dengan achievementnya. Kalau sampai ini sudah bagus, sudah di maintenance saja. Tapi kalau ini suatu saat memang kita semakin tua, kurang, makanya kita ada lini berikutnya, yaitu dengan golongan obat sulfonylurea. Di puskesmas ada, di apotek pun juga ada. Sangat murah sekali, satu blister paling-paling tidak lebih dari Rp5.000, bisa digunakan bisa sampai 1 atau 2 minggu, tergantung kebutuhan. Kalau ini nanti masih kurang, dosisnya bisa dinaikkan sambil kita melihat progresnya. Begitulah. Dan untuk pengelolaan yang bagus, seseorang bisa sehat bersama dengan diabetes.
Sahabat semua yang kami hormati, memang ada mimpi dari setiap manusia, bukan hanya orang penderita diabetes. Mimpinya bisa sembuh total, tapi sampai sekarang memang karena ini penuaan tidak ada yang seperti itu. Kalau ada orang yang menjanjikan diabetes sembuh total dan akhir-akhirnya adalah menjual obat atau terapi manajemen terapi diabetes, sampai saat ini maka dia adalah palsu. Ya, memang ada beberapa mimpi yang diwujudkan dimimpikan oleh beberapa ahli, akhirnya salah satunya adalah menggunakan stem cell. Stem cell itu konsep merubah sel-sel pankreas yang rusak menjadi ada regenerasi baru. Itu pun sampai sekarang selain mahal juga belum berhasil seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, karena mahal, jangan berpikir bahwa kita mengaksesnya itu dengan semuanya, karena memang mahal tidak masuk ke BPJS, tetapi dengan pengobatan yang bagus di puskesmas atau di klinik, saya kira kita tidak akan menjadi bermasalah dengan diabetes ini. Keprihatinan saya ini sangat mendesak karena